Halo, ya jumpa lagi dengan Ruang 3 Official. Dan untuk kita kali ini pembahasannya rumah couple ya teman-teman, yang ada di belakang saya ini ya, bisa dilihat ya. Jadi untuk bangunan rumah ini konsepnya itu kontemporer ya teman-teman, semi industrial ya, jadi industrial modelnya ya, seperti itu ya. Jadi atapnya bisa dilihat seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video pembahasan kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di video kali ini ya, dan agar supaya channel ini dapat berkembang sehingga saya bisa terus memberikan berbagai macam informasi dan review berbagai macam arsitek desain ya kan, mulai dari bangunan gedung, rumah, hotel, villa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bangunan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan untuk video kali ini ya. Nah, di sini ada rumah couple ya teman-teman. Jadi ini hanya konsep eksteriornya saja yang akan saya perlihatkan ya. Jadi karena untuk referensi saja ya, karena untuk yang bagian interior masih dalam tahap pengerjaan. Oke, untuk kali ini bangunannya ini desainnya kontemporer semi industrial ya, modelnya ya, seperti itu ya. Jadi minimalis ya, kalau bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi kombinasi pewarnaannya seperti ini ya, karena ini material juga pakai high end ya, finishingnya ya. Jadi benar-benar kualitasnya memang sangat-sangat dijaga ya, supaya ketika customer itu meminta desain seperti ini, realistiknya nanti kurang lebih nggak sampai beda jauh gitu loh, seperti itu. Jadi sama lah, minimal lah, wajib sama atau lebih dari ini ya hasilnya nanti ketika sudah dibangun bangunan tersebut ya, seperti itu. Oke, harapannya seperti itu ya. Oke, mungkin saya langsung ke render and shape-nya aja ya, biar lebih bagus ya kelihatannya. Ini sebentar saya bukakan dulu. Iya, seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ini untuk hasil rendernya seperti ini teman-teman. Coba saya zoom ya. Ini juga ada simulasi mobil sedan ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini rumah couple ya, kanan dan kiri ya. Jadi bukan rumah satu ya, ini rumah dua, cuman modelnya couple seperti itu. Iya, biasanya di perumahan-perumahan elit itu kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, itu kelihatan desainnya sangat-sangat bagus ya. Jadi dengan material high end ya, material high end itu artinya semua material ini bagus ya. Jadi kelas paling bagus gitu. Jadi untuk seperti ini menggunakan apa ya? Bisa untuk dari apa namanya, besi gitu kan, besi atau aluminium kan, aluminium finishing cat gitu kan. Terus ini juga ada lagi untuk kacanya, ini menggunakan kaca siku yang tanpa sambungan itu kan sekarang ada ya. Jadi biasanya itu request ya, seperti itu. Kalau ini tergantung ya, ada yang menggunakan yang tanpa sambungan atau ada yang sambungan, itu tergantung dari owner ya, tergantung dari nanti ketika pengerjaan di lapangan seperti itu. Oke, untuk finishing kita lihat dari bangunan lantai satu dulu ya, bisa kita lihat ya. Ini ada taman kecil, dan ini ada untuk ini ya. Biasanya untuk penempatan meteran air dan lain sebagainya ya, atau untuk di sini ada nomor rumah ya. Tergantung nanti ya. Dan di sini ada simulasi mobil ya, kurang lebih sedan, mobil besar pun juga masuk. Karena ini kebetulan saya ambilnya ini mobil yang agak panjang seperti itu, untuk sebagai contoh aja. Dan kalau misalkan kita tengok ini, kita langsung lihat. Nah, ini untuk bangunannya ini custom ya, untuk pintunya ya, bisa dilihat ya, ini sangat-sangat lebar ya. Jadi ini buka kupu tarung, cuman yang sebelah kanan sini lebih besar daripada yang kiri, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau buka yang biasa, buka yang sebelah sini saja bisa, tapi kalau misalkan orangnya pengen luas lebar, bisa dibuka keduanya, seperti itu. Biasanya kalau keduanya dibuka ini, biasanya yang satunya ini bisa dihadapkan ke sana, yang satu sini, seperti itu. Tergantung pemilihan dari customer ya, seperti itu. Nah, juga ini ada ini ya, batu tempel ya. Ini batu tempel yang model motifnya seperti batu bata ini kan, bisa dilihat sendiri ya. Dan kalau misalkan kita tengok di pojokan sini, ini juga ada pintu masuk ya, pintu masuk dan keluar ya. Ini akses dari samping ya, bisa dilihat ya. Iya, ini ada kanan dan kiri ya, seperti itu. Karena ini nanti itu konsepnya apa namanya, bangunannya ini bisa agar supaya ketika ada tamu nggak sampai mengganggu ya kan, nggak sampai lewat sini ya kan, nggak sampai lewat di ruang tamu, seperti itu. Oke, karena kita nggak masuk ke dalam, kita hanya untuk mereview di bagian luar saja ya. Jadi teman-teman
hanya bisa melihat di bagian eksteriornya saja seperti itu. Ini kalau kita nengok lagi di sebelah kanannya ini ada ini ya, ada semacam ini ya, ini teralis besi ya, ini ya, besi atau aluminium finishing cat ya. Biasanya kalau misalkan pengen awet bagus itu powder cat itu kan, powder apa yang cat semprot itu kan, tapi kayak bubuk itu loh, jadi bagus, itu lebih bagus finishingnya. Jadi dari segi keawetan lebih bagus ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita lihat di sebelah sini, ini ada ini ya, ini marmer ya, ini bisa marmer atau bisa juga keramik warna hitam, motif hitam juga ada, yang granit itu kan, granit yang khusus untuk dinding itu ada, yang warnanya abu-abu hitam seperti ini ya. Dan untuk jendela, kusen jendela semuanya pakai aluminium ya, aluminium 4 in 4 in dan finishing cat warna putih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat vegetasinya ini ada dedaunan ya, ini seolah-olah hidup ya. Ini tergantung dari permintaan owner ya. Cuma sekarang ini kan juga ada aksesoris tanaman palsu ya, hanya untuk pemanis saja. Cuman kalau misalkan pengen lebih hidup lagi bisa dibikin ini ya, jadi tanaman merambat ini ya, macam-macam jenisnya. Kalau untuk masalah ini nanti itu biasanya orang-orang landscape ya yang bisa tahu ya jenis-jenis ini, tumbuhan yang cocok untuk bangunan seperti ini ya, yang bisa merambat sampai seperti ini ya. Dan kalau misalkan kita langsung geser ke atas, ini ada topi ya, bisa dilihat topi warna putih ini kan ya, topi untuk ini penghalang agar supaya nggak sampai ke bawah ini kan, seperti ini ya. Terus ini juga ada teralis ini kan, ini hanya pemanis ya. Nah seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ini finishing cat warna hitam ya, warna hitam doff ya, seperti itu. Terus untuk yang bangunan di lantai 2 ini menggunakan cat warna abu-abu ya, ini ya, bisa dilihat ya, cat warna abu-abu. Dan juga ini untuk kacanya kaca full ya, ini ya, kebetulan kaca full iya, seperti ini. Yang bisa dibukanya ini, kalau yang ini nggak bisa ya, ini paten ya, full paten semua, karena kebetulan ini kayaknya dikasih AC ya, full AC biar lebih enak itu. Seperti itu. Jadi ya yang bisa dibuka hanya sebelah sini saja, seperti itu. Kalau ini tergantung dari permintaan dari ownernya ya. Tapi karena hanya untuk contoh aja ya nggak masalah lah, nanti bisa diubah-ubah sendiri lah, seperti itu. Jadi ini kita hanya mereview referensi aja ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, kalau misalkan ini seperti ini Pak, ya enggak apa-apa, komentar aja, nanti kita masukkan yang teman-teman kasih, nanti itu akan agar supaya kita bisa bikinkan video sesuai dengan permintaan dari teman-teman semua, seperti itu. Ini bisa dilihat lagi ya, ini untuk atapnya juga menggunakan ini ya, alderon. Ini sebenarnya alderon ya teman-teman, alderon, atau juga pakai galvalum juga bisa. Dan nanti jangan lupa kalau misalkan pakai galvalum itu dikasih kayak itu peredam panas itu kan, iya, itu juga sekarang sudah banyak beredar ya. Jadi tergantung dari owner, tergantung dari budget dan lain sebagainya. Dan untuk lightningnya, untuk pencahayaannya ini ya, ini lampu LED ya teman-teman. Biasanya kalau untuk lampu LED ini teman-teman kalau misalkan sering main ke depo bangunan atau ke tempat-tempat material yang seperti mall material itu kan, ini macam-macam jenisnya teman-teman. Ada yang kemarin itu yang bulat silinder modelnya panjang, terus ada yang model kayak kembang-kembang seperti itu. Sekarang ini kalau untuk model lampu seperti ini itu banyak banget ya, banyak banget. Jadi tinggal milih aja, dan juga siapkan dana juga ya, seperti itu. Makin rumit makin bagus, makin mahal harganya, seperti itu, tergantung ya, seperti itu. Ini juga ada kalau untuk yang sebelah sini ini warna-warna krem ya, ini ya, warna-warna krem bata ya, ini ada detailing bata ya. Jadi ini keramik ya, ini sebenarnya keramik ya tadi itu ya. Jadi ini keramik yang sekarang ini kan ada ya, yang keramik tempel yang model kayak batu bata itu kan. Ini juga tergantung dari owner ya. Juga bisa kalau misalkan alternatif, kalau misalkan perkiraan saya rasa untuk warna krem gitu kan, warna krem aja cukup ya, sudah nggak apa-apa. Tapi karena ini untuk contoh biar lebih detail kelihatannya bagus, referensi aja ya, seperti ini bagus ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Jadi ini kelihatan motifnya ini kan, bisa dilihat sendiri ya.
Ketika saya zoom, nah seperti ini motif batu bata kecil-kecil ini ya. Biasanya juga digunakan di itu, di tembok-tembok di toilet itu loh teman-teman. Kalau misalkan pernah ke kafe-kafe kan, toilet yang estetik gitu kan, biasanya pakai yang seperti ini. Tergantung ya, semua ini tergantung dari budget masing-masing. Kalau misalkan mau bangun yang lebih bagus banget, yang detail, ya sudah, siapkan dana lebih untuk pembangunan seperti itu. Karena sebenarnya kalau untuk pembangunan seperti ini tuh ya, yang paling mahal itu memang di finishing ya teman-teman. Tergantung dari materialnya yang dipilih itu. Apalagi kalau misalkan kemarin tuh kayak saya jumpai yang di Araya itu kan, Araya Malang itu ada salah satu pembangunan itu pakai impor semua, material impor. Nah itu cukup, aduh luar biasa itu. Dari segi finishingnya itu udah habis ratusan juta itu ya, finishing aja ya. Jadi hampir mengalahkan itu tadi ya, pekerjaan untuk yang lain itu. Maka dari itu finishing itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya di budget ya. Dan juga kita lihat terakhir ini ada lantai ya, lantainya ini menggunakan granit ya, granit yang 60-60 ini ya, standar ya. Ini yang untuk depan ya, untuk teras ya ini. Dan juga ini pakai anu ya, batu-batu ini ya, batu-batuan kecil ini ya. Ini kayak tekstur dari hampir mirip kayak batu-batu itu, batu-batu yang disusun itu ya. Saya lupa namanya, sebentar saya lupa. Enggak apa-apa lah. Jadi ini bisa diganti juga ya, diganti pakai paving juga bisa. Terserah kalau itu ya. Seperti itu, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan juga ini yang di sini juga ada finishing seperti ini ya. Untuk tamannya, kalau ini bebas ya, tergantung dari teman-teman semua pengennya seperti apa, itu bebas. Ini juga akses ya, akses tangga ini sebenarnya ini akses tangga ya teman-teman ya. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2 itu biar kelihatan cerah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ke zoom ke dalam itu nggak ada apa-apanya gitu, masih kosong. Karena memang kita fokuskan untuk pekerjaan sekarang ini masih di ini ya. Referensi kali ini hanya untuk yang eksterior saja gitu. Iya. Nah, seperti ini masih kosong ya teman-teman. Jadi yang di sini ini sebenarnya ini ada tangga. Nah, ini tangga ini masih belum selesai juga gitu. Jadi yang akses yang dari samping sini itu kan masuk ya, masuk. Nah, ini bisa lihat dari atas ini. Nah, ini kan yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini kosong semua ya, karena memang masih belum ada isinya dan juga kita fokuskan di eksterior dulu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk yang di lantai 2 itu bisa dibikin ini ya. Ini ada untuk master bedroomnya di sini. Ini juga ada untuk ruangan juga ya. Ini ruangan juga ya. Ini master bedroomnya di sini. Terus yang ini untuk ruang santai ya kan. Ini ruang santai keluarga gitu kan. Terus di sini juga ada ruang studio. Terserah nanti sesuai apa ya? Sesuai kebutuhan aja seperti itu. Nah, ini juga pencahayaan jadi maksimal kan. Kalau misalkan di tangga ini bisa kelihatan bagus seperti itu. Iya. Kalau misalkan pengen nggak panas banget ya dikasih kaca film aja cukup ya. Atau dikasih tirai besar itu juga bisa. Itu bebas teman-teman. Bebas banget ya. Ya tinggal sesuaikan dengan budgetnya lah, pada intinya seperti itu. Ya kita keluar dulu karena ini masih kosongan ya bangunannya ya. Jadi kita pembahasan fokus di bagian luar aja. Iya, kalau kelihatan dari sini tuh bagus banget ya. Jadi oh iya, ini untuk atapnya sini ya, ini ada plafon ya, plafon yang eksterior ya. Plafon outdoornya ini juga menggunakan finishing kayu ya, model-model kayu seperti itu ya, vinyl kayu itu ya. Jadi pakai ceiling model kayu itu seperti itu, yang bisa awet tahan lama ini. Biasanya yang dari plastik gitu ya, material kayak plastik gitu. Tapi saya kurang tahu namanya ya. Tapi biasanya seperti itu, pakai itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini hasilnya. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk review kali ini ya. Jadi ini yang samping kiri ini yang ada mobilnya, dan yang kanan ini nggak ada mobilnya. Sama aja sebenarnya ya, sama aja, persis sama. Antara kiri dan kanan sama, cuma hanya posisinya saja yang berbeda. Untuk spesifikasi dalamannya pun juga sama seperti itu. Oke, kalau kita perlihatkan, saya perlihatkan dari atas ya seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini juga ada void ya di sini ya, di belakang sini ya. Jadi di sini bisa untuk ruang jemur, untuk ruang ya tandon juga bisa ditaruh di sini. Ini bebas ya. Karena kita fokus mereview bagian luar aja. Jadi teman-teman hanya bisa melihat seperti ini ya. Jadi atap
model atapnya seperti ini ya, kurang lebih ya, model semi industrial seperti ini ya, industrial minimalis ya. Tampak depan seperti ini. Coba mungkin sebelum saya tutup ini coba saya ganti ya, untuk modenya siang hari atau sore. Nah ini kalau siang hari seperti ini ya teman-teman, jam-jam ini jam 2 siang, ini menuju jam 3 sore, masuk lagi menuju jam 4 jam 5. Nah ini sudah mulai menjelang maghrib ya, di sore hari, terus ini pas mau malam ya, dan ini sudah mulai menginjak malam hari, ini sekitar mau jam 6 malam. Nah ini jam 6 malam ya, seperti ini. Kurang lebih kalau untuk malam hari seperti ini view-nya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi ya seperti inilah bangunan ini, cocok untuk orang-orang yang berjiwa kalem ya, maaf ya, berjiwa kalem, yang orang-orangnya elegan gitu kan, cocok banget ini desain seperti ini ya, karena dari komposisi warnanya warna-warna kalem ya kan, dan juga nggak boseni gitu loh, seperti itu. Jadi ya nanti kalau misalkan bosan bisa diganti warna itu terserah, nanti tergantung pribadi masing-masing ya. Karena kalau untuk review kali ini kan lebih cenderung ke kalem ya warnanya ya. Coba kalau saya perlihatkan, nah ini agak terang ya seperti ini. Iya, pencahayaannya ini maksimal banget ya, pencahayaan dari lantai 1 lantai 2 ini sangat maksimal, jadi hemat listrik juga ya. Kelebihan dari pembuatan kaca seperti ini ya, kusen model seperti ini kelebihannya seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semua dalam membangun rumah dan menjadikan ide agar supaya inspirasi bisa bertambah, dan juga ketika teman-teman semua dalam bekerja bisa lebih bekerja giat dan keras lagi, dan bisa menabung dan akhirnya bisa membangun rumah sesuai yang diimpikan. Oke, semoga juga saya doakan teman-teman semua yang menonton video kali ini itu dapat membangun rumah sesuai dengan yang diimpikan, sesuai yang apa yang diharapkan, dan juga berbahagia selalu seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih juga telah menonton, sampai jumpa, see you in the next video, bye bye, salam sukses.